Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdania dari kelas PTIKC, mata kuliah pengantar ilmu komputer, dosen pengampu Dr. Mustar Lamada SPD MT, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada pertemuan kemarin saya sudah membahas mengenai pengenalan teknologi informasi. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer. Adapun pokok pembahasannya yaitu sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20 dan tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Yang pertama, sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20. Ada dua kelas alat penghitung, yaitu yang pertama alat digital yang langsung diperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contohnya abakus, kalkulator, jam yang lebih modern atau jam digital. Yang kedua, alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung, baik berupa panjang tegangan, sudut, menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya mistar geser, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Yang kedua, tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama Wilhelm Schicker dari Tübingen. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Schicker yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Hasil perancangan mesin dia kirimkan kepada Kepler, seorang astronom yang termasyhur pada saat itu. Setelah ini, tercatat sejumlah penemuan berikutnya untuk membuat mesin-mesin komputasi analog yang semakin berdaya guna. Selanjutnya, Blaise Pascal dari Prancis. Belum genap berusia 19 tahun, Pascal merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1653, Pascal menulis Traité du triangle arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Yang selanjutnya, Gottfried Leibniz. Seorang ahli matematika ini merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Selanjutnya, Charles Babbage. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Southwark, London, 26 Desember 1791. Anak dari Benjamin Babbage, seorang banker. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Mesin penghitung Difference Engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Tahun 1821, Babbage menciptakan Difference Engine, sebuah mesin yang dapat menyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis, namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan Analytic Engine, yang dimaksudkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer modern. Luigi Federico Manabrea, seorang insinyur dari Italia, menjelaskan cara kerja Analytic Engine. Karya ini kemudian diterjemahkan dan ditambahkan notes oleh Ada Lovelace di tahun 1842. Mulai dari saat itu, orang mulai mengenal karya Charles Babbage. Tokoh selanjutnya yaitu Augusta Ada. Ada Augusta
anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytic Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecah masalah dari berbagai prinsip matematika. Nama Ada sekarang diabadikan pada nama sebuah bahasa komputer, yaitu yang tertulis kapital Ada. Namun, sayang, hanya sedikit sisa peninggalan dari prototipe mesin difference engine dikarenakan kebutuhan mesin tersebut melebihi teknologi yang tersedia pada zaman itu. Dan walaupun pekerjaan Babbage dihargai oleh berbagai institusi sains, pemerintah Inggris menghentikan sementara pendanaan untuk difference engine pada tahun 1832 dan akhirnya dihentikan seluruhnya tahun 1842. Demikian pula dengan difference engine yang hanya terwujudkan dalam rencana dan desain. Selanjutnya, kendali komputasi. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analitis Babbage, yaitu yang pertama, bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Yang kedua, bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campur tangan manusia yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan. Selanjutnya, Basil Bacon. Pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jacquard. Yang selanjutnya, Joseph Marie Jacquard. Joseph Marie Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang punch card. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses penghitungan tanpa campur tangan manusia. Perintah pengolahan dapat diperbaiki dengan mengubah kartu, bukan hardware-nya. Prinsip pemrograman ini akhirnya berkembang menjadi prinsip pemrograman mesin masa kini. Selanjutnya, The International Business Machine Corporation atau disingkat IBM. Yang pertama, kelahiran komputer modern. Sebelum komputer modern atau komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi, diantaranya yaitu penganalisis diferensial analisis yang dibangun oleh MIT pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush berguna untuk memecahkan persamaan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Kemudian, pada tahun 1935, Emory School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, di bawah pimpinan Johann Merkley dan Johann Presper Ecker, Jr. Inilah yang pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Selanjutnya, the first high-speed general purpose computer using vacuum tubes. Selanjutnya, Electronic Numerical Integrator and Computer atau disingkat ENIAC. Yang pertama, komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis, dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse dari Jerman, membuat mesin hitung sederhana dan dikembangkan dan mampu menyimpan 64 kata atau word yang dapat dikendalikan dengan program atau program controller dengan bantuan seorang ahli, Helmut Schreier. Perangkat lunak penemuan Zuse adalah bahasa pemrograman yang dinamakan Plankalkul.
Selanjutnya, yang kedua, komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain IBM dan laboratorium telepon Bell di bawah pimpinan Gilgis Tibbets yang dinamakan komputer angka kompleks. Howard Aiken merancang Harvard Mark I disebut sebagai Automatic Sequence Controlled Calculator pada tahun 1944. Komputer ini termasuk komputer mekanis. Awal perkembangan komputer elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik dalam pembuatan komputernya. Komputer tersebut berukuran raksasa, menggunakan banyak tabung elektronika atau vacuum tube, resistor dan kapasitor, serta membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi. Kelemahan ENIAC adalah cara pemrograman yang sulit dilakukan dengan bantuan kawat penghubung dan saklar. Kelemahan ini diperbaiki dengan membuat rancangan komputer baru yang dinamakan EDVAC atau Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer. Selanjutnya, yang ketiga, konsep program tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya, hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi, komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Mesin seperti ini oleh Donovan disebut bar machine atau mesin telanjang. Johann von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep program tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar tentang perangkat lunak. Selain itu, terdapat satu program untuk komputer digital pertama, yaitu program untuk mengurutkan data atau sorting. Oleh karena itu, komputer masa kini disebut sebagai mesin von Neumann. Mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah EDVAC. Tokoh selanjutnya yaitu Alan Turing. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing bersekolah di King's College, Cambridge University. Beliau dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Setelah lulus, Turing mendapat keanggotaan di King's College. Pada saat inilah Turing mempunyai konsep mengenai mesin Turing. Turing memberikan solusi mekanikal berupa konsep mesin universal Turing. Inti dari mesin ini yang kemudian hari dikenal sebagai ide tentang sebuah komputer. Turing kemudian menciptakan Colossus, sebuah mesin yang mampu memecahkan kode Enigma dalam waktu singkat. Mesin ini juga merupakan suatu awal menuju komputer digital. Kemudian, tahun 1950, Turing mengeluarkan paper yang berpengaruh besar yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam papernya ini, Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki artificial intelligence. Hingga tahun 1990-an, tes ini masih dianggap sebagai cara yang paling baik untuk menentukan inteligensia dari sebuah mesin. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Dan yang paling populer adalah program word processing dan spreadsheet. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil,
Komputer-komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam suatu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Pada komputer generasi ini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Selanjutnya, yang terakhir, komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.